Hai guys, kita akan baca cerita dongeng, ya kan, untuk Sakira dan untuk teman-teman. Dongengnya yang berjudul Orang Kikir Mendapat Murka Allah. Diriwayatkan ada seorang lelaki miskin yang kemudian menjadi kaya raya dan kikir, salabah. Begitu ia disapa oleh tetangga-tangganya. Setiap hari, tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan telah membuat salabah menjadi orang yang sombong dan kikir. Padahal mereka sering mengingatkan kepada salabah untuk membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. Wahai salabah saudara kami, ingatlah kepada saudara-saudaramu yang kurang beruntung. Peliharalah anak-anak yatim di sekitarmu. Niscaya harta dan kekayaanmu akan bersih dari godaan setan yang terkutuk, kata salah seorang saudara salabah. Mendengar nasihat-nasihat tersebut, salabah bukan bertambah sadar atas sifat buruknya, malah makin sombong dan membenci mereka. Hai kalian semua, apa pedulinya aku mesti menyantuni anak yatim dan fakir miskin? Aku dapatkan harta ini dengan kerja keras dan memeras keringat dari pagi hingga malam, bukan karena malas-malasan. Harta ini pun juga bukan milik Allah yang mesti aku bagi kepada orang-orang miskin seperti kalian. Itu cetus dari salabah. Dia berbicara dengan cara congkak dan sombong. Karena dia orang paling pelit dan kikir. Walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, saudara-saudaranya terus mengingatkan salabah. Wahai salabah, kesombongan dan kikir itu adalah sifat-sifat tidak terpuji dan paling disukai setan yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Itu kata saudara salabah. Tetap saja salabah tidak memperdulikan nasihat-nasihat dari saudaranya. Harta ini bukan milik siapa-siapa kecuali milikku. Tidak seorang manusia yang akan mengatur tentang harta kekayaanku kecuali diriku sendiri. Dengan suara sombong, ini yang ngomong adalah salabah. Bingung dengan sikap salabah yang keras kepala, saudara-saudaranya salabah menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudara kami yang bernama Salabah telah berpaling dari ajaranmu. Ia telah menjadi orang yang sombong dan senang memamerkan harta kekayaannya. Kami telah menasehatinya berulang-ulang untuk membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, tapi ia malah menghardik anak-anak yatim dan fakir miskin, ujar salah satu saudaranya salabah. Mendengar perkataan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengutus sahabatnya bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, aku perintahkan kepada kamu untuk menemui salabah. Peringatkan dirinya agar tidak
menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari. Perintah siapa ini? Perintah Rasulullah. Atas perintah Rasulullah, Abu Bakar pergi menemui Salabah. Wahai Salabah, mengapa kamu menghardik fakir miskin dan anak yatim piatu dari rumahmu? Sesungguhnya semua harta kekayaan yang kamu punya itu adalah milik Allah. Lantas, mengapa kamu tidak berserah diri dan membelanjakan sebagian harta itu untuk menafkahi orang-orang miskin dan anak-anak yatim? Sesungguhnya orang-orang yang menghardik anak yatim itu adalah sebagian orang-orang yang sangat merugi. Niscaya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dengan harta itu, wahai Salabah. Ini yang mengingatkan adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Dengan penuh kecongkakan dan percaya diri yang berlebihan, Salabah menjawab pertanyaan Abu Bakar. Wahai sahabat Abu Bakar, aku berulang-ulang mengucapkan kepada orang-orang miskin itu bahwa harta yang aku miliki ini sesungguhnya hasil kerja keras sendiri. Orang-orang miskin itu membantunya. Orang miskin itu tidak membantunya, malah mereka merepotkan diriku dengan meminta sedekah. Dengan kalimat congkak dan sombong yang namanya Mendengar jawaban itu, Abu Bakar tetap bersabar dan kembali berkata, wahai Salabah, tidakkah kamu ingin terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi pada kemudian hari? Janganlah kamu sakiti dan zalimi dirimu sendiri karena kebutaanmu pada harta yang hanya sekedar hiasan dunia belaka. Perkataan-perkataan yang bijaksana dari Abu Bakar tetap tidak dipedulikan Salabah, malah membuatnya semakin marah. Wahai Abu Bakar, hentikan semua ucapanmu. Semua ucapanmu itu, aku tidak peduli atas apa yang akan kau katakan padaku. Pulanglah segera. Aku sangat sibuk hari ini dan harus bekerja guna mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kata siapa? Salabah. Dengan suara keras. Dengan hati yang sedih, Abu Bakar meninggalkan rumah Salabah dan menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha keras membujuk Salabah untuk terhindar dari orang-orang yang merugi karena diperbudak hartanya. Ujar siapa? Abu Bakar kepada Rasulullah. Mendengar laporan Abu Bakar, Rasulullah hanya membalasnya dengan senyum seolah tidak mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Salabah. Semakin hari kelakuan Salabah semakin sombong dan karenanya Allah marah kepada Salabah dan menarik kembali semua yang dimilikinya. Ladang gandum dan anggurnya musnah. Ribuan kambing-kambing mati dan semua pegawainya pun telah lari. Tiap hari Salabah memikirkan kekayaannya yang musnah. Ia pun jatuh sakit hingga akhirnya mati karena selalu memikirkan hartanya yang telah hilang itu. Menyaksikan kejadian yang menimpa Salabah, para tetangga dan saudara Salabah berkata, sesungguhnya Allah mampu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan sesungguhnya juga Allah mampu mempersempit dan membenamkan orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Hikmah cerita. Nah, dengerin. Hikmahnya adalah
dari tadi dirangkum. Dengarkan baik-baik ya. Sifat angkuh, congkak, dan kikir adalah perbuatan yang tidak terpuji. Bersikap rendah hati dan gemar bersedekah kepada fakir miskin atas kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah sifat yang terpuji. Dengan begitu kita akan terhindar menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari karena godaan harta. Itulah sepintas cerita dengan judul orang kikir mendapat murka Allah. Nih gambarnya. Artinya kita tidak boleh kita kikir, nggak boleh sombong, nggak boleh pamer harta, nggak boleh mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, karena sebagian harta yang dia miliki atau yang kita miliki adalah milik orang lain meskipun kecil, yaitu untuk yatim piatu, fakir miskin, dan kaum duafa. Oke guys, cerita pada malam hari ini cukup sebatas itu. Nanti kita akan ceritakan lagi, yaitu dongeng untuk anak-anak muslim. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa tombol lonceng yang berbunyi ting ting ting.